Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa program studi Manajemen Logistik Industri Agro yang mengambil mata kuliah untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau kodenya adalah penerapan K3. Pada pertemuan pertama, Bapak mengucapkan selamat kepada Anda karena sudah bergabung dengan Politeknik Aceh Padang, di mana mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa tahun 1. Ya, untuk itu pada pertemuan pertama, kompetensi yang harus saudara pahami dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, saudara dapat memahami sejarah keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian mampu menjelaskan sejarah dan keselamatan kesehatan kerja itu, termasuk perkembangannya di Indonesia, kemudian saudara mampu menyimpulkan sejarah keselamatan dan kesehatan kerja termasuk beberapa definisi daripada K3 itu. Nah, ini kompetensi yang akan saudara dapatkan dalam mata kuliah pada pertemuan pertama ini. Satu slogan yang Bapak sampaikan kepada saudara adalah di samping safety is my life, juga kita selalu menginginkan keselamatan dan kesehatan, begitu juga lingkungan yang baik. Kira-kira siapa yang dapat memaknai daripada kata-kata ini? Bapak ulang, kita selalu menginginkan keselamatan dan kesehatan, begitu juga lingkungan yang baik. Oke, silakan siapa yang bisa memberikan komentar? Apa maksud daripada slogan atau kata-kata ini? Ya, jadi artinya supaya kita selamat dan sehat dalam bekerja, maka lingkungan juga harus diperhatikan. Karena dia adalah berhubungan timbal balik antara lingkungan yang baik akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja yang baik juga terhadap para pekerja. Nah, ini kata pertama yang harus saudara pahami. Supaya lebih jelasnya, maka materi ini akan Bapak sajikan dengan beberapa tahapan sesuai dengan kompetensi yang ada. Yang pertama adalah kita akan masuk ke dalam sejarah K3. Untuk sejarah K3 ini akan kita bagi dalam beberapa tahapan seperti perkembangan K3 di zaman purba, sebelum dan setelah Masehi, kemudian pada era revolusi industri pada abad ke-18, kemudian pada era industrialisasi, dan pada era manajemen dalam industri 4.0 pada hari ini. Ya, kita lihat satu persatu. Sejarah perkembangan ketiga, sebelum Masehi, itu adalah pada tahun 1700 sebelum Masehi, Raja Hammurabi dari kerajaan Babilonia dalam kitab undang-undangnya menyatakan apabila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang dan pelaksanaan pembuatannya tidak berjalan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut dibunuh. Nah, setelah saudara baca dan saudara dengar penjelasan Bapak, pertanyaannya, apakah pada zaman sebelum Masehi tahun 1700 Raja Hammurabi ini K3-nya sudah diterapkan atau belum? Ya, betul ya. Jadi K3-nya sudah diterapkan. Salah satu buktinya adalah bahwa apabila rumah roboh, maka yang menjadi sasaran bila orang di rumah itu meninggal, maka ahli bangunannya juga tersebut dibunuh. Nah, ini salah satu contoh penerapan K3 di zaman Hammurabi. Kemudian pada zaman Mozaik dikatakan bahwasannya yang bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksana dan pekerja dengan menetapkan pemasangan pagar pengaman pada setiap sisi luar rumah itu adalah juga pada ahli bangunan. Nah, berarti di sini K3-nya seperti apa bentuknya diterapkan? Adanya pemasangan pagar pengaman. Oke, bagus. Setelah Masehi, kurang lebih dari 8 abad sesudah Masehi, Raja Plinius, seorang ahli ensiklopedia bangsa Roma, itu mensyaratkan agar para pekerja pada pekerja tambang diharuskan memakai tutup hidung. Nah, kalau sekarang tutup hidung itu sama dengan apa? Ya, yang menggunakan masker. Kemudian pada tahun 1450 Dominico mengatakan bahwasannya setiap pekerja memakai topi baja. Kalau sekarang apa nama alatnya untuk pelindung kepala? Adalah safety, ya helmet atau helm, salah satu contoh. Ya, pada era revolusi industri pada abad ke-18, masih ingat Anda dalam pelajaran sejarahnya? Apa itu revolusi industri? Yang mengubah tenaga manusia menjadi tenaga mesin sehingga banyak penggunaan-penggunaan teknologi pada zaman itu seperti adanya mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Kemudian tahap berikutnya adalah pada tahap era industrialisasi. Ya, sejak era revolusi industri di atas sampai dengan pertengahan abad ke-20,
penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi dalam APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri atau safety device ataupun alat-alat pengaman lainnya. Nah, ini pada era manajemen, yaitu keterpaduan semua unit kerja seperti safety, health, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen dengan adanya ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000 tentang manajemen lingkungan. Ya, pada era mendatang, itu perkembangan K3-nya fokus kepada masalah K3 yang ada di lingkungan industri. Nah, ya. Ini kalau kita lihat sejarah perkembangan bahaya K3 ada sebelum era industri, pada revolusi industri, dan sekarang. Sekarang apa bedanya? Titik fokus daripada masing-masing tahap perkembangan K3 ini. Pada era industri itu alatnya masih sederhana. Kemudian perlindungan keselamatan masih sangat kurang. Ini kata kuncinya ya. Pada revolusi industri telah terjadi perubahan secara drastis, di mana tenaga manusia yang dahulu digantikan dengan tenaga mesin sehingga tidak banyak berbahaya terhadap pekerjaan. Pada zaman sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peralatan didesain dengan tingkat bahaya yang semakin tinggi, namun tingkat keamanannya juga tinggi. Ini beberapa perbedaan dari 3 tahapan yang ada. Nah, ini kalau kita populasinya ya. Oke, sekarang kita masuk beberapa konsep K3 yang dikenal dengan Bapak K3 itu adalah Bernardin Ramazzini dengan bukunya De Morbin Aptricum Diatriba yang menguraikan tentang berbagai jenis penyakit yang timbul berakibatkan daripada sebuah pekerjaan. Nah, jadi ini tugas Anda. Oke. Baik, setelah saudara mengetahui sejarah perkembangan K3, baru kita lanjutkan dengan apa itu K3. Bila kita lihat K-nya ada berapa? K-nya ada 3, yaitu K1 keselamatan, K2 kesehatan, K3 adalah kerja. Kita lihat definisinya masing-masing dulu. Keselamatan atau dalam Inggrisnya adalah safety. Jadi kalau orang berbicara safety, berarti di kepala Anda sudah ada, itu adalah artinya keselamatan, yaitu perlindungan terhadap pekerja agar tidak terluka akibat dari sebuah aktivitas pekerjaan. Kesehatan atau health adalah pekerja terbebas dari penyakit fisik dan mental. Artinya dalam bekerja, kita hindari adanya tekanan-tekanan. Kalau kerja adalah aktivitas yang dinamis dan bernilai guna atau penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Jadi sudah kita pilih satu-satu ya. Apa itu keselamatan, apa itu kesehatan, dan apa itu kerja. Nah, kita lihat apa saja bentuk pendekatan daripada K3. Pertama, mendefinisikan K3 secara filosofi, kemudian berdasarkan hukum, berdasarkan kemanusiaan, ergonomi, dan keilmuan. Nah, kita akan bahas satu-satu persatu dulu. Secara filosofi, K3 itu adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani daripada para pekerja. Itu filosofinya ya. Jadi menjamin keutuhan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani. Pendekatan kedua secara hukum, nah ini yang harus Anda pelajari nanti ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 adalah juga ketenagakerjaan yang disempurnakan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 dan Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 dalam bidang pekerjaan umum. Nah, ini adalah pengertian K3 dari segi pendekatan hukum. Pendekatan ketiga itu adalah secara kemanusiaan. Dengan belajar K3, kecelakaan bisa menimbulkan penderitaan bagi si korban maupun keluarganya, karena K3 melindungi pekerja dan masyarakat, dan K3 adalah bagian dari HAM. Pendekatan keempat adalah secara ergonomis. K3 mencegah kerugian, dan K3 dapat meningkatkan produktivitas. Nah, perhatikan gambar-gambar yang ada ya. Ini sesuai dengan situasi dan kondisi hari ini. Pendekatan yang kelima adalah secara keilmuan. K3 itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Ini atau accident prevention ya. Ini beberapa definisi daripada K3. Oke, ya. Nah, ini silakan Anda baca nanti.
Nah, kita lanjut. Dalam sistem dunia kerja yang ada sekarang, itu adalah banyak menjunjung nilai-nilai keselamatan dan kesehatan kerja. Karena seperti ini, kita perhatikan. Ya, ini adalah beberapa sistem dalam dunia kerja. Ada keterkaitan antara pemerintah, customer dengan kemudian antara perusahaan dengan industrinya, kemudian dengan memperhatikan pengaruh lingkungan. Nah, ini, ya. Nah, dari uraian tadi, maka pada pertemuan ini bahwasannya saudara sudah mengetahui tingkatan daripada K3 itu, maka selanjutnya adalah kita lihat tugasnya. Saudara jelaskan sejarah K3 dan perkembangannya termasuk di Indonesia, kemudian membuat resume materi perkuliahan pada pertemuan hari ini. Ya, silahkan nanti saudara buat dengan Word dan silahkan kirim ke email Bapak ya, supaya supaya tidak terlambat, maka sering dibaca video ini kembali. Cukup jelas apa yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai dengan adanya tugas pada pertemuan kali ini. Oke, mudah-mudahan saudara bisa memahaminya dengan catatan, sering diulang video ini sehingga saudara bisa mengerti ya. Tugas tadi saudara buat dengan Microsoft Word, kemudian dikirim melalui email ya, dengan berbatas waktu, yaitu paling lambat dikirim adalah besok, itu adalah jam 12.00. Yang lewat dari itu berarti tidak diterima. Oke, karena Anda tidak tertib di dalam melaksanakan tugas ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya mahasiswa. Selamat mengerjakan tugasnya. Ya, oke, terima kasih.